kayak ini nih, sayang banget nih dianggurin ya. Iya, Masya Allah. Sama satu lagi. Apalagi tuh Ini Ustaz? tahu nggak? Tidur yang paling nikmat tuh kapan? Pas kapan tuh Ustaz? Malam hari? Nggak. Kapan tuh Ustaz? Masih ingat? Jangan-jangan ada WA dari si Sari lagi. Handphone saya mana nih? Kok nggak ada di sini sih? Alhamdulillah masih bisa ngerasain naik angkot juga nih. Bela-belain buat keponakan nih. Motor dipakai ponakan, kita naik angkot, nanti naik ojol. Nggak apa-apa lah. Duh, keburu nggak ya? Ini Ustadz. Pesen ojol lagi berarti ini ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Kenapa ini kepala kunang-kunang? Cewek itu nggak Wah, kok mau gini ya? Tolong, tolong, tolong. Tolong mas, ayo. Tolong. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nggak kuat ini. Nggak apa-apa Mbak. Aduh, sakit banget ini. Aduh. Iya, saya bawa motor nih, langsung Saya bawa minta aja. tolong nggak? Bisa, saya bawa motor. Bawa. Ayo, ayo mas. Ayo, ayo. Syukur deh. Dibawa ke rumah sakit aja kali ya Mas ya. Boleh. Hati-hati mas. Hati-hati. Hati-hati Mas. Waduh, kasihan juga Iya, Mbaknya. kasihan. Kayak sakit banget mas. Ya. Yaudah kita balik lagi Mas. Hati-hati Ayo. Mas. 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 Aduh. Kasihan ya mas ya, mbak tadi. Iya. Bagus ada orang yang nolongin. Iya benar. Kalau nggak ada mas-mas tadi tuh, aduh. Iya. Aduh. Bingung juga kita juga nggak bawa kendaraan ya kan? Aduh. Kenapa Mas? Dompet saya nggak ada ya? Di tas kali, di tas. Nggak ada. Bener, saya tadi inget banget bawa dompet loh. Tadi saya taruh di kantong belakang mas. Serius Mas? Masnya Iya. tadi nggak mampir di mana dulu gitu? Enggak. Tadi sebelum nolong mbak itu ada dompet Mbak, saya. Mas pegang gitu ya? Iya. Waduh. Wah, jangan-jangan ini tadi yang kita bantuin tadi jangan-jangan komplotan tuh Mas. Aduh, malah di situ ada surat-surat sama uang lagi. Ya di situ semua. Allah Mas, sabar Mas. Aduh, gimana ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, malah nggak ada uang lagi saya. Aduh. Ini mau naik taksi. Ya udah deh Mas, ini Mas. Saya ada sedikit rezeki ya. Buat Mas, nggak Masnya usah, aja, nggak nggak apa-apa. Nggak ada duit lagi kan? Nggak ada sih. Orang semuanya tadi di dompet semua. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Iya nggak apa-apa, ambil aja. Ya udah, kasih banyak ya mas. Alhamdulillah. Sama-sama. Saya jadi bisa pulang karena Iya, udah nggak dikasih apa-apa, ongkos Mas. sama mas. Ya udah. Kasih ya mas. Lain kali hati-hati ya Mas. Makanya mungkin kalau besok-besok jangan taruh di belakang, taruh di tas aja begitu, taruh di depan. Ya mas, buat pelajaran juga nih. Iya. Lebih hati-hati lagi, malah ada Kurang surat-surat di situ. ajar tuh Masnya. Aduh. Lain kali kita juga serba salah ya Mas ya. Iya, kita nolong. Kesian, tapi ternyata komplotan. Ya, Mas, ini ada bajai bentar. Oh iya.
saya duluan ya. Ya. Tadi saya dari tadi nunggu ojol nggak datang-datang. Makasih ya. Iya, saya makasih ya, Mas. Ya. Hati-hati, Mas. Ya, hati-hati. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah nih siang panas terik. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Fazo mana nih? Biasanya dia kalau janjian jarang-jarang telat begini. Ya Allah, apa dia lupa apa? Takutnya ada kendala apa gitu. Aneh panasin mobil lu dah, biar ntar pas Fazo bawa udah adem nih mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tibang manasin mobil doang mah aneh jagonya. Cuman bagaimana caranya ya? Aneh lupa lagi nih. Dulu Fazo ngajarin injek rem, nyalain ini start stop. Alhamdulillah ya Rob, nyalah juga. Ya, kiri Pak. Oh iya. Nah, sayang aja aneh nggak bisa nyetir nih. Kalau aneh bisa nyetir nih, udah aneh gasken nih mobil nih. Pak, depan mobil putih ini aja ya Pak. Mana dia? Nah, dia tuh. Dia naik bajai. Ya Pak. Zo. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aneh ngelihat ente lewat kok. Naik bajai. Iya Ustadz, tadi saya buru-buru Ustadz. Soalnya pesen ojol Ustadz ya. Ini apa namanya, di cancel mulu. Jadinya ya udah saya naik bajai aja. Aneh udah nungguin dari tadi masalahnya. Ente kenapa kok? Motor mana motor? Motor dipakai sama ponakan Ustadz. Gimana? Pengen cerita Ustadz. Astagfirullahaladzim, jalan ke sini tadi emang bener-bener ada aja Ustadz. Apa kenapa sih? Jadi tadi ada mas-mas kecopet. Ya kan? Maksudnya kecopetan. Bukan, jadi ceritanya kayak begini. Nah. Ada mbak-mbak Heeh. lagi Mbak-mbak. lepas begitu. Mm. Terus dia itu tiba-tiba kayak mau pingsan begitu. Nah, mas-masnya ini ngebantuin kan Ustadz, Ngebantuin. ya. Jadi mas yang ngebantu itu dicopet Ustadz. Padahal saya juga ikut ngebantu Ustadz, tapi untungnya saya nggak kecopetan, alhamdulillah. Ente ngebantuin juga. Iya ngebantuin juga, cuman nggak tahu mungkin masnya yang lagi apa sih, masnya yang kecopetan gitu. Allah, mau ngebantuin malah dia kehilangan dompet ya. Iya, nah oleh karena itu, karena saya mah orangnya nggak tegaan gitu Ustadz ya. Ya udah saya kasih aja, Mas, ini maaf Mas, buat bantu ongkos deh. Oke. Gak usah dibalikin deh. Emang niat Udah, ngebantuin emang ya. Niatnya ngebantuin ya udah, alhamdulillah Masnya ya udah Mas, insya Allah ini ada hikmahnya, nanti akan diganti sama Allah yang lebih. Amin ya besar Allah. Ya. Karena dengerin ente lama cerita, gerah juga ya. lagi. Ya mending kita ke mobil aja Ih, Ustadz ya kan. agendanya dulu dong. Ente main Agendanya ke mobil aja. seperti biasa, ini kita ke kajian nih Ustadz hari ini tuh. Oke, ya udah, sip. Ya Fix. udah. Aman. Biasa Ustadz ya, Ya aman udah. kan? Masih cukup kan waktunya? Aman. Ini mobil Ini mah? udah aman. Udah aneh bingung tadi nyalainnya bagaimana kan. Ente Ya ajarin Allah, injek rem iya. pencet yang ada start kan. Iya. Nyala. AC udah nyalain, aman. Alhamdulillah. Yuk, udah. kita berangkat. Yuk, Berasa bismillah. saya majikan ya Ustadz. Iya udah nggak apa-apa, Ayo, biarin nggak Ustadz, apa-apa. Kita bahas yang tadi, yang masalah mencuri ya. Masya Allah Ustadz. Iya. Anak kan tadi perjalanan jauh, naik angkot, naik bajai, Iya. nunggu panas-panasan. Terus ngebantuin orang juga. Sekarang lapar nih Ustadz. Oke, kita mau makan. Iya dong Ustadz. Iya, mana Masa pakai nggak nanya makan? lagi ya, udah tahu Iya. orang lapar. Ya udah kita makan, gimana nih? Yaudah kita makan di tempat makan terdekat ya Ustadz ya. Boleh. Nah, kalau makan gimana? Anak muda deh, orang tua ngikut. Asik deh kalau gitu ya udah. Ustadz, jadi balik lagi inget yang tadi tuh Ustadz. Oke, kenapa tuh? Yang saya bilang itu hukum mencuri itu Oh, yang seperti tadi. apa? Oke, benar-benar. Ya kan sekarang kayak zaman sekarang itu ya Allah Ustadz, modus pencurian aneh-aneh kayak tadi aja tuh Ustadz. Kan kita niatnya ngebantuin orang, malah dijambret. Begitu. Itu zaman sekarang, orang punya banyak cara ya. Iya, emang hukum mencuri itu kayak gimana sih Ustadz? Sampai sekarang orang kayaknya, yaudahlah, nggak apa-apa begitu kayaknya kalau
nyuri-nyuri doang mah suka kesel gitu Ustaz. Jadi sebenarnya kan rezeki itu udah Allah atur ya. Iya Ustaz. Masing-masing itu punya ukuran dan takaran sesuai dengan rezeki masing-masing. Iya. Allah nggak akan salah deh kalau ngatur rezeki. Buktinya dalam urusan kaki aja kita dikasih ukurannya beda-beda dan itu rezeki masing-masing. Iya Ustaz. Ente sepatu nomor berapa ya? 40 Ustaz. 40. Aneh 43. Berarti Fazo jangan pakai sepatu aneh nih, kegedean. Oh Betul iya. nggak? Iya nggak enak. Nggak enak. Aneh pakai sepatu Fazo, wah Nggak jebol bisa ntar. masuk, iya. Nah, masing-masing tuh udah ada ukurannya. Jangan maksain pakai sepatu orang. Yang paling nikmat itu ya nikmatin ukuran sepatu masing-masing. Orang mencuri itu karena dasarnya dia memang tidak pernah merasa cukup. Bagaimana dia mencari cara paling instan, paling cepat. Iya betul Ustaz. Nggak usah kerja, nggak usah capek, nggak keluar keringat, nggak banting tulang, tapi apa yang dia mau dapat. Tapi dia lupa kalau ternyata ketika dia punya sesuatu, dia nyolong punya orang, akhirnya orang lain itu kan merasa dirugikan. Iya. Nah, kita orang Muslim jangankan merugikan orang lain dalam bentuk harta. Contoh misalnya ada maling motor, kan kasihan. Bisa jadi motornya dipakai buat kerja, Betul. buat nafkahin anak istri, betul nggak? Betul. Buat ngangkut-ngangkut galon, Iya. dia usaha dari situ, nafkahnya dari situ. Akhirnya banyak orang yang ketika motornya dicuri, mau nggak mau, ya dia merasa dirugikan. Nggak bisa cari nafkah, istri dan anak-anaknya juga sedih. Iya. Kita ini sebagai sama muslim harus membahagiakan orang muslim lainnya. Bukan cuma sama muslim lah ya, siapapun. Iya. Beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda tradisi. Tugas kita itu membahagiakan orang lain. Nah, prinsipnya gini. Kalau kita belum bisa ngebahagiain orang lain, ya jangan nyusahin. Iya, minimal jangan nyusahin begitu Ustaz ya. Bener, minimal jangan nyusahin. Nah, ini kan orang nyuri emang betul-betul nyusahin. Iya. Boro-boro mau ngebahagiain kan? Iya, betul. Dosanya ya udah jelas. Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan kepada kita dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, carilah rezeki yang halal dan thayyibah. Jangan mengambil hak orang lain. Karena siapa yang mengambil hak orang lain jauh dari berkah. Ya nggak usah nunggu sampai di akhirat lah ya. Iya. Orang yang hasil mencuri itu insya Allah nggak akan berkah, nggak ketemu rezeki itu berlimpah. Yang ada orang kalau nyari rezeki dari nyuri, dari nyolong, nyopet, ngegarong, cepet habisnya. Coba. Duh, si Sari mana sih? Kebiasaan deh, dia datangnya selalu aja telat. Buru-buru datang ke sini lagi. Alhamdulillah Ustaz, sampai juga nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini aja Ustaz ya. Iya benar-benar pas. Aduh, bener-bener ya. ini ngapain dekat banget sama payung ya? Biar ada yang meneduhi kita Ustaz. Masya Allah. Adem. Wah, emang adem Ustaz. Sore-sore. Masya Allah, adem banget Ustaz. Alhamdulillah. Ente ngeliatin siapa sih? Ini ada mau pesen makan Mas. Pesen apa, Pak? Yang udah ready apa tuh? Spaghetti, roti bakar, dan paling Oh, yang- spesial kopi di sini. Saya mah udah leciti aja. Udah. Saya Ane haus ngikut banget aja deh. soalnya. Apa aja? Sama aja. Sama aja udah. 2 aja, roti bakar. Iya. Roti bakar boleh? Boleh. Oke, Ah. tunggu sebentar ya. Ya. Iya. Dia nanya saya mah, kalau saya mah boleh-boleh aja ya Iya, kan. namanya makan kita lagi lapar lagi Iya, pas. banget. Tadi Lihat siapa sih? itu liatin menu Ustaz. Astagfirullah. Lihatin yang tadi datang, pelayan. Enggak. Oh, I see. Paham nih. Liatin ini minuman. Masya Allah cepet banget datang Mas. Iya, kan udah saji siap. Oh, udah siap. Udah ini ya, restoran cepat saji, Masya Allah. Bismillah nih. Saya dari tadi udah pengen haus banget nih, pengen minum Ustaz. Ini Bismillahirrahmanirrahim. kenal sama yang ente liatin itu. Belum? Kok ngeliatinnya kayak udah kenal Enak banget. lama gitu. Ini mah ngeliatin doang Ustaz. Hati-hati, ghaddul basar, Apa tuh Ustaz? menjaga pandangan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu deh Ustaz. Insyaallah. Gue cuci tangan dulu aja deh.
Senikmat-nikmatnya air minum itu aus. Betul. Lauk yang paling nikmat ini tahu nggak, Pak? Apa tuh, Ustaz? Lapar. Oh iya, kalau kita nggak lapar, kita makan juga nggak enak. Kalau kita kenyang, makan juga nggak nafsu ya. Ini kayak ini nih, sayang banget nih dianggurin ya. Iya, iya. Masya Allah. Sama itu lagi. Apalagi tuh, Ini Ustaz? tahu nggak? Tidur yang paling nikmat tuh kapan? Pas kapan tuh, Ustaz? Malam hari? Nggak. Kapan tuh, Ustaz? Masih ingat? Masya Allah, memang Allah itu menghadirkan ketika kita lelah, nikmat tidur itu hadir. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu ya bukan cuman fulus. Iya, Ustaz. Ustaz ini nggak mau nih ngelihat doang nih. Iya. Bismillah. Jangan ada WA dari si Sari lagi. Handphone saya mana nih? Kok nggak ada di sini sih? Handphone saya mana ini? Tadi aku taruh di sini kok nggak ada sih HP saya? Itu kenapa tuh, Ustaz? Ya Allah, kemana ini HP saya? Aduh. HP saya mana ini? Iya kayaknya, Ustaz. Mbak, ada apa ya Mbak? HP saya hilang, Mas. Tadi saya taruh di sini. Mbak HP yakin saya. taruh sini? Iya, tolongin Mbak dong, tadi Mbak Mas. lagi dari mana? Tadi saya dari cuci tangan sebentar doang. Kenapa ya, Ustaz? Ya? Mas, maaf ya mau nanya tadi ada yang ngeliat ambil HP di situ nggak? Oh, nggak lihat, Mbak. Bener nggak lihat Mas? Aduh, gimana dong? Gimana nih, Ustaz? Aduh, HP Coba saya cek lagi, Mbak. hilang, nggak ada. Di toilet kali. Wah, kita, Saya nggak bawa iya, HP, kita di jadi nggak toilet. enak nih. Nggak mungkin Mas Tadi Duta taruh di dulu. sini handphonenya. Sebentar ya, saya panggil security dulu ya. Mas security, Mas Hilang, security. tuh. Aduh, HP saya Coba, Mbak. hilang. Handphone kali ya? Gimana? Salah naruh kali, Mbak. Ini Pak, ada kehilangan nih Pak. Hilang, Pak. HP saya hilang, Pak. Tadi saya taruh di sini nggak ada, pas saya balik Mungkin lagi. salah naruh kali, Pak. Lupa dia. Kita jadi nggak enak nih. Zul. Udah diperiksa, Pak. Udah nggak ada HP-nya. Apa tuh tinggal di kamar mandi kali? Iya, bener tuh. Panik banget sih, Mbaknya tuh panik banget. Mas, bentar cuci tangan doang. Coba pastiin lagi aja. Saya nanya Pak security, kan ada apa kehilangan ya. Jadi yang ada di sini jangan keluar dulu. Biar kita cek satu persatu gimana. Mas security. Bentar, Pak. Iya, Saya ada janji sama teman Iya, saya. iya, tenang. Kan kita tenang dulu. Ini kita lagi cek Udah sebentar. telat nih, Pak. Bentar ya, Pak. Mas jangan keluar dulu Mas, ini orang kehilangan nih. Jadi kita mohon yang ada di sini nggak boleh keluar dulu, kita cek Mungkin dulu. dia lupa kali naruhnya. Iya, Terusin sebentar. lagi. Bentar. Baru taruh di sini kok, tuh. Mohon maaf nih, tadi kita lagi duduk di situ ya, Ustaz ya. Kita Saya ada izin, yang Mas, sabar dulu, Mas. sabar dulu, Ini Mas. masalah Iya, belum saya ada selesai. janji soalnya. Iya, Ingat, tadi kan ini tolong kerjasama Tenang ya. dulu, Mas, ini biar Ada diselesain kehilangan dulu. Mas, jadi dilarang untuk keluar dulu. Mohon Mas bentar aja. Nggak, ya, kita juga nggak tahu nih. Tadi ceritanya gimana sih, Mbak? Iya, tadi kan saya habis balas WA teman saya. Terus saya taruh di sini. Saya tinggal sebentar buat cuci tangan. Pas balik lagi udah nggak ada HP-nya, Pak. Mbak sempat naruh ini nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Emang tadi di sini ada selain kita ada siapa aja? Ya ada Mas ini sama waitersnya. Saya kan di Sama situ. sama saya kan nih kalau misalnya mau dicek ya, Mas ya, Mbak ya. Nih, saya cuma bawa dompet sama handphone. Iya, saya udah nggak pakai uang cash serba ini sekarang. Iya, pakai handphone tuh. Ini kalau mau ngecek saya udah silakan, saya mah kalau nggak ada apa-apa mah saya Iya. dicek aja. Jadi, Bang, Mas, tenang aja. Bentar Mas, Gini aja biar cepet nih. gimana? Kita lacak handphonenya aja nih. telepon aja. Telepon, coba Ya, Mbak, tuh. nomor handphonenya Mbak. Nih, Iya, betul. coba Supaya ditelepon. ketahuan. Mas, kalau nggak bersalah jangan pengen Mas. buru-buru, Di tenang silent aja. nggak? Nggak di silent Silent kan? nggak, Mbak? Enggak, tuh aku speaker ya. Ini saya biar buru-buru kedengeran. soalnya, Mas. Saya ada janji. Iya, tar dulu Mas. Ini nyambung nih. Tuh soalnya itu. Itu suara HP saya, Mas. Oh, itu. Kayak suaranya deket deh. Itu di mana ya? Tuh, di mana? Coba Mas. Coba Pak, tolong dicek Pak. Ada dua ini. Ini apa? Ditahan dulu apa yang Coba. Ditahan Ini dulu aja. mohon maaf. Udah Mas keluarin aja, Mas. Ini Biar kalian nggak udah enak, sopan ya, Mas. dari saya. Bukan yang nggak sopan, Mas. Kita ngetes aja. Jadi kalian sujud. Enggak, Kalian nuduh saya. Bukan sujud, tapi memang suaranya ada di Mas. Iya, itu Iya, suara oh. HP Ada apa Mas, saya. keluarin aja dulu. Taruh sini. Taruh sini Iya, aja iya. nih. Oke. Ini kan handphone abang. Oke, kita Ini taruh sini. handphonenya. Ini ada satu lagi nih. Nih, coba Pak cek Pak bunyinya di mana Pak? Maaf ya.
Nah, nih. Handphone saya tuh. Nah, kan bener kan, Mas? Astagfirullah mas, mas pantesan mas dia pengen cepet-cepet pergi. Iya. Ah, nggak bener ini ya. Pak, kalau begini nih, nggak bisa nih. Iya. Ya, tadi Pak. Mana? Sabar, sabar. Ini Bang, ini mesti diselesain Langsung bawa dulu. aja, Bang, Ustaz. Ya Bawa udah. kantor polisi udah. Enggak, tadi kan katanya ada keperluan. Enggak harus gitu juga. Ini kan hak orang lain, Bang. Kan Allah tuh maha mengawasi. Walaupun nggak ada orang yang lihat, tapi kan Allah maha melihat. Ah, ya udah gini aja deh. Ini kalau gini kan juga nggak ada penyelesaian yang baik. Udah jelas ada buktinya di telepon juga lagi di kantong jaketnya. Udah kita serahin ke security aja ya Mbak ya. Ini langsung bawa aja, Pak, ke kantor polisi, Pak. Iya. Mbak, nanti ikut ke kantor polisi Mbak Iya, ya baik, buat Pak. barang buktinya sekalian. Tolong Mas, pegang handphonenya buat barang bukti. Iya Ya. betul betul. Ini langsung bawa aja, Pak. Pak, jangan Pak, ikut. ke kantor polisi Pak. Kayaknya udah kebiasaan ini orang nih. Udah Bawa aja Pak, kebiasaan udah. ini. Pak, mohon Pak, jangan dibawa ke kantor polisi Pak. Ya Allah, ada. Aduh, maaf nih Pak Ustadz ya, Bang, ada Iya. Iya udah kesalahan nggak apa-apa dikit ya. Bang, biasalah. Kita sekalian aja Ustadz ya, bayar aja ya. Ayo boleh boleh. Mau langsung bayar aja? Iya. Ya, sedangkan kasirnya sebelah Langsung sana. itu ya. Oke. Astagfirullahaladzim Ustadz, Masya kenapa Allah. hari ini banyak banget kejadian-kejadian yang menunjukkan ternyata orang itu ada aja ya. Ada aja aksinya buat kita gregetan gitu. Tadi ada yang handphonenya kecurian lah. Ya Allah, untung aja kita telepon terus handphonenya bunyi di dia kan. Ya Allah, itu kayak gimana tuh Ustadz? Misalnya nih, dia ngambil handphone, terus ya udah, dia ambil handphone nanti misalnya kalau nggak ketahuan, ya udah begitu diambil sama pencurinya. Nah, kira-kira nanti tangannya akan dipotong kah di neraka atau kayak gimana tuh Ustadz? Betul. Maka di zaman baginda Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, hukum tidak main-main dengan mereka yang mencuri hak orang lain. Iya Ustadz. Dalam agama Islam, dalam sejarah mencatat ya, ini kan kita Indonesia beda konteks hukumnya kan. Kalau di kita orang yang mencuri ada pasal-pasalnya, Iya. di penjara. Sedangkan dalam agama Islam pada zaman dahulu kala, zaman Rasulullah, para sahabat, kalau ada orang mencuri kan dipotong tangannya kan. Iya Ustadz. Kenapa? Supaya orang itu betul-betul kapok, saking betapa merugikannya mencuri hak orang lain, Iya. Ustadz. merugikan orang lain. Duh, Karena saya jadi mules nih Ustadz. Kenapa Saya tuh? jadi inget waktu ke Arab, waktu umroh. Oh, yang jadi ada pancung. yang minta-minta, iya yang tangannya Oh, dipotong. yang- oke, iya, Habis iya. itu cuma tinggal kelihatan tulang. iya. Ya begitulah hukum yang berlaku di sana kan. Nah, kita bersyukur nih di Indonesia ya. Iya Ustadz. Tidak berlaku hal itu, tapi justru efek jerahnya itu dengan cukup di penjara. Nah, ini satu pelajaran buat kita semua. Di neraka itu orang yang selalu mencuri, nggak pernah taubatan nasuha, aduh, udah pasti nerakanya neraka jahanam lah. Sekecil apapun. Ya. Sekarang gini, sebaik-baiknya seorang muslim itu yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau kita mau ngembat hak orang lain, kan sekarang musim nih ngebegal. Iya. Bukan cuma motornya diambil, nyawa tuh nggak ada harganya sekarang, Pak Zul. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik ya. Betul nggak? Hati manusia itu kalau sudah tertutup, dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya iman. Kalau udah nggak pernah dapetin cahaya iman, akhirnya yang jelas-jelas haram dianggap halal. Semua sah-sah aja. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Nah, subhanallah, maka di episode kali ini saya, Fazo, ngajak semua sahabat RTV nih buat sama-sama kita memperkaya hati untuk selalu bersyukur.
kalimat la in syakartum la azidannakum, siapa orang bersyukur akan kami tambah. Jangan diartikan hanya hartanya doang ditambah. Tapi yang paling penting itu rasa cukupnya selalu ditambah sama Allah. Betul. Kalau orang yang bersyukur. Jauh dari iri dan dengki, jauh dari perasaan dendam kesumat. Nah, yang berikutnya, sahabat-sahabat RTV, perbanyak ingat Allah, merasa dioasi sama Allah, yakinlah hak orang lain itu sudah rezekinya. Apa yang sudah menjadi rezeki kita, nikmati. Insya Allah, itulah syukur. Insya Allah Allah akan kasih apa yang sudah dijanjikan gitu ya Ustaz ya. Benar. Baik, sahabat RTV, ini kita kayaknya sudah mau sampai tempat kajian ya Ustaz ya. Benar-benar. Depan ya? Sebelah kiri. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai tempat kajian dan kita juga sudah 30 menit menemani sahabat RTV di Ustadz on the Road hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi pelajaran yang baik buat kita. Amin. Kalau ada yang buruk-buruk jangan diikutin, ikutin baik-baiknya saja. Saya Fazul Ahmad. Ya, saya Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ustadz on the Road berikutnya.